Untuk lebih memahami bagaimana menggunakan atau menerapkan hukum Archimedes dalam menyelesaikan soal, nah kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama sudah dituliskan di papan tulis. Balok kayu memiliki volume 4 kali 10 kali 20 cm pangkat 3 dimasukkan ke dalam air. Jika balok tercelup 9 per 10 bagian dan massa jenis air 1 gram per cm pangkat 3, hitunglah massa jenis balok. Nah, mula-mula kita perhatikan baik-baik dari soal ini. Apakah bendanya masuk kategori tenggelam, terapung, atau melayang? Nah, dari soal kita lihat, kita ketahui bahwa balok itu tercelup 9 per 10 bagian. 9 per 10 bagian artinya ada bagian yang muncul di atas permukaan air. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kasus ini adalah kasus benda yang mengapung. Kalau dituliskan sketsanya ya, kira-kira seperti ini. Ya, kita gambar dulu wadah airnya. Ya, wadah air, ini air, kemudian baloknya itu ya yang tercelup di dalam air itu sebanyak 9 per 10 bagian. 9 per 10 bagian yang muncul di atas 1 per 10 bagian. Nah, kita mulai dengan menuliskan apa yang diketahui dari soal. Setelah kita lihat sketsanya, diketahui dari soal volume benda, ya, volume balok itu adalah 4 kali 10 kali 20. Ini 800 cm pangkat 3. Kemudian massa jenis air, ya, fluida itu adalah air, maka massa jenis fluida itu adalah 1 gram per cm pangkat 3. Nah, kemudian kita lihat dari soal dikatakan 9 per 10 tercelup. Nah, 9 per 10 ini itu adalah volume benda yang tercelup, ya, volume benda yang tercelup. Sehingga kita bisa tuliskan volume benda tercelup itu adalah 9 per 10 dari volume total benda. Ya, dari volume total benda. Volume total benda itu adalah 800, maka ini langsung saja Bapak ganti dengan angka 800. 9 per 10 kali 800 itu hasilnya 720. 720 gram per centimeter pangkat 3. Nah, yang ditanyakan dari soal itu adalah berapa besar massa jenis balok. Ya. Oke. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita lihat kembali syarat benda yang mengapung. Syarat benda yang mengapung itu adalah berat benda itu sama dengan gaya apung. Berat benda itu berarti massa benda dikali G, ini sama dengan rho F V BT dikali dengan G. Nah, dari soal tidak dituliskan nilai G, kita anggap itu 10 meter per second kuadrat, atau kalau dibawa ke dalam sentimeter maka dia adalah 100 cm per second kuadrat. Nah, kebetulan di sini ini bisa saling membagi. Ya, massa jenis benda itu, nah kita lihat kembali apa hubungan antara massa benda. Apa hubungan antara massa benda dengan massa jenis dan volume? Yaitu rumus dasar ya, rho sama dengan M per V. Massa jenis sama dengan massa dibagi dengan volume. Kalau begitu bagaimana dengan massa? Massa itu adalah rho kali V. Sehingga massa benda bisa dituliskan rho benda dikali volume benda sama dengan rho F dikali V BT. Kita peroleh rho B sama dengan rho F dikali V BT per VB. Ya, kita tinggal masukkan angkanya. Nah, ini kita bisa konversi ke dalam satuan SI kilogram meter second, atau bisa juga kita tetap pakai dalam bentuk CG cm, gram, dan second ya. Karena kebetulan volumenya sama-sama sudah dalam cm pangkat 3, kemudian masanya dalam gram. Jadi untuk perhitungannya kita tidak ubah dulu,
kita tetap pakai satuan gram per sentimeter pangkat 3, maka rho F itu kita pakai 1, VBT itu adalah 720, kemudian rho B sama dengan 800. Ini kita dapat 720 per 800, itu bisa sama-sama dibagi dengan 80, hasilnya adalah 9 plus 10 atau 0,9 ya. Hasilnya rho B sama dengan 0,9 gram per sentimeter pangkat 3. Jadi massa jenis benda adalah 0,9 gram per sentimeter pangkat 3 ya. Bapak terus lebih bagus, rho B sama dengan 0,9 gram per sentimeter pangkat 3. Kalau kita konversi ke dalam satuan kilogram per meter pangkat 3, maka kita akan dapat hasilnya 900 kilogram per meter pangkat 3 ya. Jadi massa jenis benda dari kasus ini itu adalah 900 kg per meter pangkat 3. Selanjutnya soal yang kedua, sepotong kaca di udara memiliki berat 25 Newton dan massa jenis 2,5 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3, itulah berat kaca dalam air. Nah, ingat berat kaca dalam air atau berat benda dalam air itu adalah berat semu. Nah, mula kita tulis apa yang diketahui dari soal. Diketahui berat kaca di udara itu adalah 25 Newton ya, atau pakai saja WK berat kaca. Kemudian massa jenis kaca itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Massa jenis air atau ini menjadi fluida itu sama dengan 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Kemudian kalau tidak diberitahukan dari soal, maka nilai G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah berat dalam fluida ya, atau dengan kata lain berat semu. Nah, kita sudah ketahui bahwa besar gaya apung itu sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat di dalam sebuah fluida. Fa sama dengan Wu kurang Wf. Nah, berat kaca di udara itu sama dengan ya berat kaca ini ya, Wk. Wu sama dengan Wk. Wu sama dengan Wk sama dengan 25 Newton. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan ini untuk menentukan nilai Wf, kita terlebih dahulu harus mencari berapa besar volume kaca yang tercelup ya, berapa volume kaca yang tercelup. Karena ini modelnya nanti akan seperti ini. Wf itu sama dengan Wu kurang Fa ya. Wu sudah ada dari soal, Fa-nya belum ada, kita masih harus hitung. Nah, Fa itu persamaannya adalah rho F kali VBT kali G. Rho F-nya ada, G-nya ada, VBT-nya belum. Jadi itu yang harus kita cari terlebih dahulu. Nah, kita lihat Wu ya, WK itu sama dengan 25 Newton. Jadi kalau kita mau cari berapa besar massa kaca, maka massa kaca itu adalah 2,5 kg. Dari mana kita bisa ketahui massa kaca adalah 2,5 kg? Ya, dari sini ya, berat. Berat itu adalah M kali G. Jadi kalau beratnya 25, maka massanya itu tinggal 25 dibagi dengan G. G nilainya 10, kita dapat M sama dengan 2,5 kg. Kenapa kita cari besar massa kaca, nilai massa kaca?
karena kita harus mencari volume kaca. Ya, volume kaca kita pakai dari persamaan ini ya, rho sama dengan M per V, ya, maka volume sama dengan volume kaca sama dengan massa kaca per rho kaca. Ini sama dengan 2,5 per 2,5 kali 10 pangkat 3. Nah, ini hasilnya adalah 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Jadi volume kaca adalah 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Nah, selanjutnya kita akan mulai mencari berapa besar WF. WF sama dengan WU dikurang FA, maka WU kurang rho fluida dikali volume benda yang tercelup dikali dengan G. Nah, sekarang kita harus mengetahui apakah kasus kaca ini adalah kasus benda tenggelam, terapung, atau melayang. Nah, dilihat dari besar massa benda, ya, dari besar massa jenis kaca itu lebih besar dari massa jenis air. Nah, kalau massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis fluida, maka bendanya itu pasti tenggelam. Jadi dalam kasus kita ini kacanya itu tenggelam. Nah, kalau kaca tenggelam, benda tenggelam, maka volume benda yang tercelup itu sama dengan volume total. Volume kaca yang tercelup sama dengan volume total kaca. Ya, ini Bapak tuliskan keterangannya. Kaca tenggelam, maka VBT itu sama dengan volume kaca, sehingga diperoleh WF sama dengan WU 25 dikurang rho F itu 10 pangkat 3 dikali dengan 10 pangkat min 3 dikali dengan G 10. Ya, ini kita tulis dulu kembali 25 dikurang, ini kita selesaikan ya, 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3, ya, pangkat sama, bilangan pokok sama, pangkatnya di jumlah 3 tambah min 3 hasilnya 0. Di sini ada 1, jadi ini 3 tambah min 3 tambah 1 hasilnya 1, maka dia 10 pangkat 1 ya, sehingga WF sama dengan 25 kurang 10 15 Newton. Jadi dari kasus nomor 2, berat kaca dalam air itu adalah sebesar 15 Newton. Nah, hal yang perlu diperhatikan dengan teliti ketika menyelesaikan soal seperti ini adalah ketika kita mencari massa benda harus menggunakan berat di udara. Ingat, ketika kita mencari massa benda kita harus menggunakan berat di udara. Ya, jangan menggunakan berat ketika berada di dalam zat cair atau dalam fluida. Kenapa? Karena berat di dalam zat cair atau berat di dalam fluida itu adalah berat semu. Ya, jadi ini perlu diingat dengan baik ketika mau menghitung berapa massa benda sebenarnya, berapa volume benda yang sebenarnya, kita harus menggunakan berat benda di udara, bukan berat benda di dalam fluida. Ya, kira-kira seperti itu penyelesaian untuk kasus soal nomor 2. Nah, kita masuk pada soal yang ketiga. Sebuah benda terapung di atas air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume benda di dalam air dan 30% di dalam minyak. Sisanya di atas permukaan. Jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm pangkat 3, hitunglah massa jenis benda. Nah, mula-mula kita tulis dulu yang diketahui. Massa jenis minyak itu adalah 0,8 gram per cm pangkat 3. Kemudian walaupun tidak dituliskan, kita tahu massa jenis air itu adalah 1 gram per cm pangkat 3. Kemudian volume benda yang tercelup dalam air, ya, saya tuliskan
volume benda tercelup dalam air itu adalah 50%. Kemudian volume benda tercelup dalam minyak itu adalah 30%. Ditanyakan berapa massa jenis benda. Ditanyakan ini massa jenis benda. Nah, kasus ini mirip dengan soal pertama, tetapi bedanya adalah di sini ada dua jenis fluida. Nah, mula kita gambar sketsanya. Ya, anggap ini bejananya. Di bawah itu adalah air. Kemudian itu di atas adalah minyak. Dari mana kita tahu bahwa air pasti akan di bawah? Ya, karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis minyak, jadi pasti dia akan berada di bawah, ya, tenggelam dibanding minyak. Jadi di bawah ini adalah air, kemudian di sini adalah minyak. Dari soal kita ketahui bahwa yang tenggelam dalam air itu adalah 50% benda, kemudian yang tenggelam dalam minyak itu adalah 30% dari volume benda. Jadi kalau dituliskan, digambarkan kira-kira seperti ini. Ya, ini 50%, ini adalah 30%, sisanya di atas 20%. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya mirip dengan soal yang pertama, ya. Kita ingat kembali syarat dari benda mengapung, ya, ini mengapung. Kenapa mengapung? Karena masih ada bagian yang muncul ke atas permukaan. Syarat benda mengapung, W sama dengan F. Nah, perhatikan baik-baik, pada benda ini berlaku dua gaya apung. Gaya apung yang pertama diakibatkan oleh air, dan gaya apung yang kedua diakibatkan oleh minyak. Sehingga ini persamaan ini bisa dituliskan W sama dengan Fa air ditambah Fa minyak. Ya, atau sesingkat ini A kecil saja. Ya, gaya apung yang disebabkan air ditambah dengan gaya apung yang disebabkan oleh minyak. Nah, dari sini kita bisa masuk ke dalam persamaannya. Ya, saya pindahkan ke bawah supaya agak panjang. W itu kembali kita sudah ketahui yang tadi, rho B dikali volume benda dikali G sama dengan Fa. Fa karena air maka dia adalah massa jenis air dikali volume benda tercelup dalam air dikali G ditambah Fa M rho M dikali VBTN dikali G. Nah, dari sini perhatikan baik-baik, ini G-nya kita bisa hilangkan, ya, kita bagi seluruhnya dengan G, maka hasilnya 1, ya. Ini sama-sama kedua ruas dibagi dengan G, kita dapatkan seperti itu. Maka rho B sama dengan rho B FB sama dengan rho A VBTA tambah rho N VBTN. Nah, ini kita langsung tuliskan rho B. Ya, ini yang dicari. Nah, berapa VB-nya? Ya, karena ini dalam bentuk persen, nah kita bisa tahu VB-nya itu pasti 100%. Ya, karena VBTA dalam persen, VBTA dalam persen, ya kita anggap volume benda itu 100%. Ya, kita langsung anggap seperti itu. Ini 100%. Ini rho A ini adalah 1 dikali 50% ditambah 0,8 dikali 30%, ya. Jadi rho B sama dengan, ya, persennya hilang, ya, kita bisa dapat 1 kali 50 tambah 0,8 kali 30 itu adalah 8 kali 3 24 per 100. 74 per 100 ini dalam
satuan gram per sentimeter pangkat 3 ya. 74 per 100 gram per sentimeter pangkat 3 atau 0,74 gram per sentimeter pangkat 3. Kalau dikonversi ke kilogram per meter pangkat 3 ya, hasilnya adalah 740 kilogram per meter pangkat 3. Jadi begini penyelesaian untuk benda yang terapung di dalam 2 jenis fluida. Bagaimana kalau ada 3 jenis ya? Di sini tinggal tambah lagi 1 ya. Ini konsepnya ya. Jadi air memberikan gaya apung sendiri, minyak memberikan gaya apung sendiri. Kalau ada fluida lain lagi ya ditambahkan saja ya. Kira-kira seperti itu penyelesaian untuk soal model yang seperti di nomor 3 yang kita sudah kerjakan. Kiranya video kali ini bisa membantu kalian memahami bagaimana penerapan hukum Archimedes di dalam menyelesaikan soal-soal.